Teman-teman, pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya ada dua orang, gajinya mirip-mirip, tapi kok kondisi keuangannya bisa beda banget gitu? Satu orang rasanya selalu pas-pasan, sementara yang satunya lagi pelan-pelan mulai kelihatan lebih tenang. Nah, sering banget jawabannya itu bukan soal hoki, tapi soal apakah mereka punya sumber penghasilan kedua atau enggak. Hari ini, kita mau bedah gimana caranya ngebangun itu, tapi dengan cara yang realistis. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari ngeliat kenapa gaji yang sama hasilnya bisa beda jauh, terus kita bedah resikonya kalau cuma punya satu sumber pemasukan, baru deh kita masuk ke langkah praktis yang bisa dijalani tanpa bikin capek. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat sebuah skenario yang kayaknya relate banget deh sama kehidupan kita sehari-hari. Coba kita bayangin ya, ada Raka dan Dina. Gajinya mirip, sama-sama karyawan. Nah, si Raka ini cuma ngandelin gaji utamanya. Kalau di akhir bulan ada sisa, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya, nunggu gajian lagi. Tapi Dina, selain dari gaji, dia coba-coba bangun penghasilan tambahan. Kecil aja kok, mungkin cuma dapat 200-500 ribu sebulan. Nah, disinilah bedanya. Kuncinya itu bukan di jumlah uangnya yang wow banget. Bukan. Tapi karena Dina punya uang ekstra, sekecil apapun itu, yang bisa dia arahkan dengan sengaja. Tambahan kecil yang konsisten inilah yang pelan-pelan bikin kondisi keuangan mereka jadi beda jauh seiring waktu. Sekarang, ini nih yang penting banget buat kita sadari, yaitu resiko kalau kita cuma bergantung pada satu sumber pemasukan aja. Sebenarnya masalah utama dari cuma punya satu gaji itu bukan cuma soal jumlahnya loh, tapi soal kerapuhan. Coba bayangin, seluruh beban hidup kita, semuanya itu ditopang sama satu kaki doang. Padahal hidup kan gak bisa ditebak ya. Bisa aja ada pengurangan jam kerja, kontrak gak diperpanjang, atau tiba-tiba ada kebutuhan keluarga yang mendesak. Jadi, mikirin penghasilan sampingan itu sama sekali bukan soal serakah atau nggak bersyukur. Justru, ini tuh bentuk tanggung jawab kita ke diri sendiri supaya hidup kita ini sedikit lebih kokoh, lebih tahan banting kalau ada apa-apa. Coba deh kita berhenti sebentar, jawab pertanyaan ini di dalam hati masing-masing, sejujur-jujurnya. Kalau, amit-amit ya, besok sumber penghasilan utama kita hilang, kita bisa bertahan berapa lama? Seminggu? Sebulan? Atau jangan-jangan beberapa hari aja udah panik? Pertanyaan tadi itu bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kita sadar, waktu terbaik buat membangun jaring pengaman, buat bangun pintu kedua itu, ya sekarang, justru saat pintu pertama kita masih aman, bukan pas udah krisis. Oke, setelah kita paham masalahnya, yuk kita sekarang fokus ke solusinya. Gimana sih langkah pertama yang benar-benar realistis dan bisa kita lakuin? Nah, ini penting banget. Kita harus sepakat dulu, apa sih arti realistis di sini? Side income yang realistis itu artinya, mulainya dari yang kecil, nggak ganggu kerjaan utama kita, pas sama waktu dan energi yang kita punya, dan targetnya masuk akal. Lupakan dulu deh mimpi dapat jutaan dalam sebulan di awal-awal. Jangan pernah remehkan angka kecil. Tambahan 300 atau 500 ribu sebulan itu mungkin kelihatannya nggak seberapa ya. Tapi coba deh kalau uang itu nggak kita pakai buat jajan, tapi kita arahin buat nambahin dana darurat atau buat nyicil utang biar cepat lunas, wah efeknya besar banget. Terus contohnya apa aja sih yang modalnya minim? Banyak kok. Bisa jadi admin chat, bantuin orang bikin desain simple pakai Canva, atau edit video pendek buat sosmed. Bisa juga jadi affiliate atau reseller, atau nawarin jasa kecil sesuai keahlian kita, kayak jahit atau sekedar bantu rekap data. Jadi kuncinya tuh ini, pilih yang paling dekat dan paling mungkin kamu lakukan sekarang. Bukan yang lagi viral atau kelihatan paling keren di internet. Intinya itu kan konsisten, dan kita cuma bisa konsisten kalau mulainya dari sesuatu yang nggak berat-berat amat. Nah, kita udah punya idenya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya jalanin ini semua tanpa ngerusak badan dan pikiran kita? Ingat ya, tujuan kita itu konsisten, bukan ngebut di awal terus mogok di tengah jalan. Ritmenya harus sehat. 1 jam yang fokus tiap hari, atau bahkan beberapa kali seminggu, itu jauh lebih dahsyat loh efeknya, dibanding semangat 5 jam yang cuma bertahan 2 hari. Side income yang sehat itu harusnya bikin hidup kita makin kuat, bukan makin hancur. Jadi, pegang 3 aturan simpel ini. 1, jangan sampai ganggu kerjaan utama. 2, jangan korbankan waktu tidur. Dan 3, jangan serakah. Jangan ambil kerjaan lebih dari kapasitas kita. Dan ini dia nih disiplin yang paling krusial. Pas kamu berhasil dapat uang tambahan, godaan terbesarnya adalah naikin gaya hidup. Lawan godaan itu, arahkan uangnya buat bangun fondasi, masukin ke dana darurat, buat bayar utang, atau jadiin tabungan. Jawaban jujur kamu buat pertanyaan ini, itu yang nentuin segalanya.
Apakah tambahan 500.000 itu bakal benar-benar mengubah masa depan kamu? Atau cuma numpang lewat buat nambah-nambahin gaya hidup sesaat? Oke, mari kita satukan semua pemahaman tadi ke dalam gagasan terakhir yang paling kuat. Sering banget orang-orang yang kondisi keuangannya membaik itu bukan karena mereka paling jenius atau paling beruntung. Bukan, seringkali alasannya sederhana. Mereka cuma mulai gerakan kecil mereka sedikit lebih awal dari yang lain. Dan mereka nggak berhenti. Jadi, kalau kita rangkum ya, poin-poin pentingnya. Pertama, jangan lagi berdiri di satu kaki penghasilan. Kedua, pilih side income yang paling realistis buat kamu. Terus, mulai dari target yang kecil aja. Jaga ritme biar nggak capek, dan yang paling penting, arahkan hasilnya untuk memperkuat masa depan kamu. Ingat ya, ini bukan lomba lari. Bukan soal siapa yang paling hebat atau paling cepat. Ini cuma soal siapa yang mau mulai bergerak sedikit lebih dulu. Perjalanan menuju hidup yang lebih tenang itu nggak dimulai dari lompatan raksasa kok, tapi dari keberanian untuk ngambil langkah pertama yang kelihatannya kecil. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu, kamu siap untuk gerak sedikit lebih dulu?